Halo, assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Nah, di depan gue sekarang ini ada Samsung Galaxy A8 2018. Handphone ini pertama kali keluar di tahun 2018 bulan Januari atau bulan Februari ya, antara bulan segitu dengan bandrol harga sekitar Rp6.100.000. Dan untuk varian yang A8 Plus 2018-nya itu dibanderol dengan harga Rp8 juta. Kenapa gue lebih pilih yang A8 aja dibanding A8 Plus? Karena perbedaannya itu sebenarnya nggak begitu signifikan, cuman di segi layar dan baterai aja ya. Tapi sebelum kita lanjutin ke videonya, di bawah ini ada tombol subscribe. Pastikan teman-teman itu sudah subscribe channel gue dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video menarik selanjutnya dari channel gue. Ya, ini adalah handphone mid-range yang paling worth it di tahun 2020 ini. Kenapa? Meskipun handphone ini sudah 2 tahun yang lalu keluar, tapi fitur dan kelengkapan dari handphone ini itu masih sangat-sangat bisa dipakai di tahun 2020 ini dibandingkan dengan handphone mid-range lainnya yang sedang beredar di Indonesia saat ini. Oke, gue beli handphone ini dengan harga Rp1.350.000 aja. Tapi dengan catatan kondisinya handphone ini ada minusnya. Nanti gue kasih tahu ya minusnya itu apa di handphone ini. Kalau untuk harga normal di sekitar 1,7 untuk yang batangan dan Rp2.300.000 untuk yang kondisinya full set ya teman-teman. Oke, jadi ini penampakan box dari A8 2018. Di sini ada tulisan A8 dan di sini ada tahunnya 2018. Terus kemudian di bagian atas sebelah sini ada tertulis Samsung Galaxy A8. Di kanan boxnya kosong, di kiri boxnya juga kosong. Di bagian atas di sini ada segel dan di bagian bawahnya ini tertulis nomor IMEI harusnya, tapi di handphone ini itu IMEI-nya sudah lepas dari boxnya ya. Kemudian di bagian belakang di sini tertulis nilai jual utama dari si Samsung Galaxy A8 2018. Kayak misalnya contohnya di sini ada Infinity Display ya. Di tahun 2018 itu handphone Samsung yang sudah menggunakan Infinity Display adalah Galaxy serinya itu kalau nggak salah S8 maupun Note 8 ya. Bahkan handphone ini user experience-nya pada saat itu sama atau mirip banget kayak kita pakai seri S8 maupun Note 8 karena user interface-nya sama ya teman-teman. Kemudian di sini dia sudah dual front kamera yang artinya kamera depannya itu sudah ada 2, dan setahu gue ini adalah handphone Samsung pertama yang menggunakan dual front kamera. Dan satu lagi yang bikin handphone ini menjadi handphone mid-range paling worth it di tahun 2020 adalah dia sudah mendukung IP68 dengan kedalaman maksimal 1,5 meter dengan waktu maksimalnya adalah 30 menit ya kalau nggak salah. Kemudian ini dia sudah mendukung 4G LTE 64 octa-core ya prosesornya. Dia pakai Exynos 7885. Kemudian untuk bodinya itu rentangnya adalah 5,6 inci. Kemudian untuk layarnya atau displaynya itu 5,5 inci Full HD. Dan dia sudah pakai Super AMOLED. Untuk kamera belakangnya dia 16 megapiksel, kamera depannya 16 megapiksel plus 8 megapiksel. Kemudian untuk internal memorinya adalah 32 GB memori dan 4 GB RAM. Handphone ini juga sudah support pakai micro SD dan slotnya itu dedicated, jadi bukan hybrid ya teman-teman. Oke, ini penampakan boxnya. Langsung kita buka aja, dapat apa aja di dalam boxnya ya. Oke, kita buka boxnya. Oke, ini kosong, nggak ada apa-apa. Kita taruh sebelah sini dan ini sudah dilepas sama yang punya dulu ya. Ini harusnya nempel di handphonenya di sebelah sini. Kemudian kita dapat, ini casing ya. Casingnya ini memang bukan bawaan, tapi kalau misalnya memang yang bawaannya pun juga bentuknya jelly case seperti ini ya. Ini kalau yang sekarang gue dapetin ini kayak anti crack yang harganya sekitar 10 ribuan ya. Terus kemudian kita di sini dapat buku manual ya. Buku manual dan panduan singkat ya. Ini sebenarnya masih lumayan bagus ya, kondisinya masih lumayan komplit kelengkapannya. Terus kemudian kita di sini dapat handphonenya ya. Oke, ini dapat handphonenya. Kondisinya seperti ini, nanti gue informasin ada minusnya di handphone ini. Terus kita dapat charger. Chargernya ini dia sudah support fast charging ya, adaptive fast charging 15 watt ya teman-teman. Untuk voltnya di sini 9 volt 1,67 ampere atau 5 volt 2 ampere ya. Dia adaptive fast charging.
Watt maksimalnya adalah 15 watt. Kemudian ini sudah dapat kabel data yang sudah USB Type-C teman-teman ya. Dia sudah menggunakan USB Type-C. Waktu itu handphone ini ingat harganya adalah 6 jutaan untuk yang varian A8 ya. Untuk A8 Plus-nya itu di harga 8 jutaan. Ini ada stiker IMEI yang harusnya nempel di box. Ya, ini warnanya warna hitam dan masih dapat headset. Ya, handphone ini masih ada jack audio 3,5 mm-nya. Ini dapat headset yang modelnya in-ear seperti ini. Oke, kita kesampingkan dulu untuk kelengkapan semuanya dan kita akan coba bahas untuk si handphonenya. Kenapa gue bisa bilang handphone ini adalah handphone yang paling worth it dipakai tahun 2020? Karena selain tadi fitur-fitur yang gue informasikan tadi ya di box video itu, di boxnya ya, ini handphone sudah mendukung NFC juga teman-teman ya. Dan untuk material bodinya ya, ini bodinya untuk framenya ini dia menggunakan metal ya, bukan menggunakan plastik seperti handphone mid-range yang beredar sekarang. Bahkan untuk Samsung Galaxy S10 Lite aja yang notabene-nya adalah handphone flagship, itu bodinya dia masih menggunakan plastik. Kalau ini framenya ini dia dari metal, bagian backdoor-nya ini dia menggunakan kaca. Dan untuk bagian depannya ini sudah menggunakan Super AMOLED ya teman-teman. Oke, kita tur untuk bodinya. Di depan di sini ada kamera 2 buah ya, yang tadi 8 megapiksel dan 16 megapiksel. Terus di sini ada earpiece dan di sebelah sini dia ada sensor untuk cahaya dan ada LED notifikasinya. Ini masih ada LED notifikasinya, beda sama Samsung yang sekarang beredar ya. Terus kemudian di kanan handphonenya di sini ada tombol power, terus kemudian ada grill speaker, dia cuma satu aja speakernya. Tapi posisinya enak nih, karena kenapa? Kalau misalnya posisi di sini saat kita lagi main game, ini handphonenya speakernya dia nggak akan ketutupan ya. Posisinya dia lebih enak dibandingkan yang ada di bawah sebelah sini. Kemudian kita geser ke bagian bawah, di sini ada USB Type-C, ada mikrofon, ada jack audio 3,5 mm dan ada garis antena. Di bagian atas di sini ada slot SIM tray, terus kemudian ada garis antena dan mikrofon juga, secondary mikrofon. Di bagian kirinya di sini ada tombol volume up dan volume down, terus masih ada SIM tray juga plus untuk micro SD ya teman-teman. Jadi ini micro SD-nya dedicated slotnya, jadi nggak hybrid ya. Di bagian belakang di sini ada kamera 16 megapiksel, ada LED flash dan ada fingerprintnya teman-teman. Dan ini sebenarnya kalau menurut gue ya, gue dapat handphone ini dengan kondisi secara body ini masih mulus banget. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Karena ini plastik bezelnya itu semua masih nempel teman-teman ya. Ini plastik bezelnya masih nempel dan plastik di bagian belakang ini pun juga masih nempel semuanya ya. Ini jadi bener-bener sebenarnya penggunaannya apik banget ya. Cuman yang disayangkan adalah handphone ini minusnya sudah pernah ganti LCD. Jadi LCD-nya itu sudah bukan Super AMOLED lagi, melainkan ini sudah IPS ya layarnya ya. Jadi bukan pakai layar Super AMOLED lagi. Tapi itu menurut gua nggak ada masalah apa-apa selama penggunaan handphonenya itu normal-normal aja ya teman-teman ya. Coba kita lihat untuk SIM tray-nya. Ya oke, sorry kebalik. Tadi yang di bagian atas berarti bisa untuk micro SD dan untuk slot memori slot SIM card ya. Ini dia SIM 2. Oke, SIM 2-nya ada di atas dan slot micro SD-nya juga ada di atas. Kemudian untuk yang di sisi sebelah kiri handphonenya ini untuk SIM 1 ya teman-teman. Oke, selain handphone ini sudah pernah ganti LCD ya, kalau misalnya teman-teman lihat di sini tuh ada bekas lem-lemannya ya, dan bentuk layarnya itu dia nggak kayak yang originalnya gitu ya, karena pada saat kita nyalakan handphonenya, ini sekarang kita nyalakan handphonenya, harusnya A8 itu posisi sudut-sudut layarnya itu dia rounded corner, artinya sudah melengkung. Nah, karena posisinya ini handphone sudah pernah ganti LCD dan LCD-nya yang diganti bukan original, ini sudutnya benar-benar sudut gitu, bentuknya bukan rounded corner ya teman-teman. Tadi di situ ada LED-nya. Dan satu lagi, handphone ini minusnya kalau misalnya handphone ini dipakai dengan kondisi yang lumayan berat dan bikin handphone ini agak panas, handphone ini jadi restart. Tapi kalau misalnya gue pakai cuman buat sosial media dan untuk streaming YouTube sih handphone ini fine-fine aja. Gue coba untuk main game, kalau misalnya memang gamenya itu bukan game yang berat banget, itu masih normal-normal aja. Tapi karena gue adalah bukan yang gamer banget gitu ya, maksudnya gue pakai game itu cuman kayak buat main Mobile Legends, itu pun sesekali aja.
itu dia juga nge-restart ya untuk main game Mobile Legends. Terus yang jeleknya lagi ya, karena ini sini LCD-nya bukan original, jadi di bagian bawah sebelah sini tuh kayak ada screen bleeding gitu nih ya. Di sini ada screen bleeding. Tapi overall kalau misal gue pakai cuman buat sosial media dan kawan-kawannya sih, ini handphone normal-normal aja ya teman-teman ya. Oke, seperti biasa kita akan coba tes dulu untuk fitur-fitur dari handphone ini. Kita masuk ke dial pad dan kita akan masuk ke bintang pagar kosong bintang pagar. Ya, untuk kondisi warna merahnya ya dia fine-fine aja, green oke, blue nggak masalah, receivernya dia bisa. Ya, kemudian untuk vibrationnya handphone ini bisa bergetar dengan baik. Mega Cam ya, handphone ini coba kita untuk foto ini. Oke, kamera belakangnya bisa berfungsi dengan baik. Terus kemudian untuk grip sensor, oke, grip sensornya bekerja ya, bisa ya teman-teman ya, berfungsi ya. Oke, bisa. Nah ini nih kayak gini nih, ini ada screen bleeding tuh di bagian bawah nih ya. Tuh ada screen bleeding di bawah. Terus kemudian kita tes untuk LED-nya. Nah ini karena posisinya handphone ini diganti LCD yang nggak original tuh, jadi LED-nya nggak full tuh, kayak bulan sabit gitu ya. Tapi dia berfungsi. Ini warna green, tadi red, sekarang blue, dan oke, selesai. Overall semua fungsional dari handphone ini sih berjalan dengan baik, nggak ada masalah apa-apa ya. Cuman yang jadi masalah adalah pada saat handphone ini dengan kondisinya yang panas, handphone ini akan restart teman-teman ya. Kalau untuk dipakai biasa sih normal-normal aja, nggak ada masalah, dan handphone ini masih dapat update sampai ke Android Pie teman-teman ya. One UI-nya versi 1.0 dan Android-nya adalah Pie teman-teman ya. Oke, handphone ini sebenarnya normal-normal aja, nggak ada kendala apa-apa. Kenapa gue bisa bilang ini adalah handphone yang sangat worth it? Dengan harga 1,7 sampai 2.300.000 teman-teman bisa mendapatkan handphone dengan kondisi satu, layarnya Super AMOLED Full HD+, yang artinya handphone ini bisa menampilkan warna yang lebih baik dibandingkan layar IPS. Kemudian untuk dari segi fitur NFC ada teman-teman ya. Teman-teman cari handphone dengan harga 1 jutaan sampai ke harga 2 juta itu jarang banget dapetin NFC ya kalau untuk handphone yang baru. Kemudian handphone ini juga sudah support IP68, yang artinya kalau teman-teman mau pakai untuk main air, handphone ini masih fine-fine aja buat teman-teman yang suka beraktivitas di luar rumah ya. Dengan kondisi hujan misalnya seperti itu, handphone ini masih bisa dipakai di bawah hujan. Terus kemudian ini sudah ada dual kamera di bagian depan, dan ini sudah mendukung OIS untuk kamera depannya ya teman-teman. Untuk kamera belakangnya memang belum, tapi untuk kamera depannya ini sudah ada OIS-nya. Untuk perekaman videonya dia maksimal sampai di 4K untuk kamera belakangnya. Untuk kamera depannya Full HD aja ya, tapi hanya di 30 frame per second aja teman-teman ya. Sebenarnya kalau untuk cuman kebutuhan sehari-hari untuk main game dan kawan-kawan, handphone ini sangat-sangat recommended sekali ya teman-teman, karena ya tadi gue bilang fiturnya sangat-sangat banyak dan lengkap. Dengan harga cuma 1,7 juta sampai 2.300.000 teman-teman bisa mendapatkan handphone dengan experience handphone flagship. Ya, walaupun handphone ini adalah handphone 2018, menurut gue sangat-sangat bisa dipakai di tahun 2020 dengan software yang walaupun Pie tapi tetap masih bisa dipakai ya. Itu cuma satu tingkat di bawah Android 10 yang sekarang. Semua fiturnya masih bisa dipakai. NFC ada, apalagi ya. Buat telepon juga suaranya jernih, buat main game layarnya lebar, ini 5,5 in, terus rentang bodinya ini 5,6 in ya. Yang tadi gue bilang kalau misalnya A8 dengan LCD yang original, itu di bagian sudut-sudutnya itu dia membulat, tidak tajam kayak gini ya, nggak tajam kayak gini, jadi agak membulat gitu teman-teman ya. Untuk WiFi fine-fine aja, gue udah coba buat streamingan itu normal-normal aja. Semua aplikasi semua berjalan di sini ya. Cuman tadi minusnya adalah handphone ini restart pada kondisinya yang sangat panas dan LCD-nya sudah pernah diganti. Kemungkinan besar sih karena LCD-nya sudah pernah diganti. Jadi kalau misalnya handphone ini panas, jadi dia nge-restart teman-teman. Oke? Ya, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Teman-teman kalau misalnya suka sama video gue, jangan lupa ditinggalkan
like di video gue dan dibagikan ke teman-teman kalian semuanya. Akhir kata gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah. Ini lebih baik daripada handphone mid-range yang ada sekarang, teman-teman. Ya, jadi gue menyarankan handphone ini ya, sangat merekomendasikan. Dadah.